Nah, dokter, kalau selain sabun cuci muka itu kan di pasaran kita sekarang menemukan ya beberapa mungkin merek sabun cuci muka itu yang dia itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sebenarnya apakah kandungannya itu berbeda dan mungkin apakah kulit kita antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, dok? Kenapa dibedakan? Ya, kalau untuk sabun kenapa dibedakan? Karena mungkin satu kulitnya yang cowok itu eh, kebanyakan mungkin lebih tebal ya. Yang kedua adalah cowok itu biasanya aktivitas outdoornya lebih banyak. Nah, karena aktivitas outdoor lebih banyak, kulit lebih tebal, biasanya untuk skincare yang cowok itu facial washnya itu biasanya ada tambahan bahan-bahan eksfoliatornya. Jadi supaya kulit yang mati itu bisa cepat mengelupas. Kemudian kalau cowok itu kan juga ada yang sering bercukur. Nah, itu supaya rambutnya tidak tumbuh ke dalam. Oh, bisa ya, tumbuh ke dalam gitu. Iya. Oh, jadi karena mungkin seperti itu ya. Karena kan kalau cewek jarang ya yang ada jarang sekali. kumis-kumis, jenggot gitu. Nah, jadi mungkin kalau tapi perbedaannya komposisi kulitnya berbeda apa sama? Sebenarnya sama. Oh, sama. Jadi sama, mungkin ya. Kalau cewek misalkan kita bepergian dan di situ tidak menemukan facial wash untuk perempuan, bisa ngambil yang untuk laki-laki. Itu tergantung dari kan beberapa tipe merek ada yang mengeluarkan sabun cuci muka yang unisex, jadi bisa dipakai untuk cowok, bisa untuk cewek. Nah itu kemungkinan bisa. Jadi untuk gampangnya lebih baik menggunakan sesuai jenisnya ya. Oh iya, gitu. Nah terus dokter, kalau di Indonesia itu kan adalah negara tropis ya, yang kita itu dilewati garis khatulistiwa dan sinar matahari itu sinar sepanjang waktu gitu, dan kita ada musimnya cuma dua, musim kemarau dan musim penghujan. Bahkan saat musim penghujan seperti ini aja, sebelum hujan biasanya kita terik terus gitu ya. Dan terus sebenarnya sinar matahari itu apakah berbahaya untuk kesehatan kulit kita atau nggak apa-apa, dok? Sebenarnya sinar matahari itu berguna untuk kulit kita ya. Jadi tapi juga memperhatikan UV index-nya yang paling penting, atau ultraviolet index. Nah, kapan sinar matahari itu baik untuk kita? Nah, sinar matahari itu baik untuk kita kalau UV index-nya berkisar sekitar 3 atau ke bawah. Itu biasanya di bawah jam 9 ya. Oh iya, makanya kalau kita disuruh berjemur itu di bawah jam itu gitu ya? Ya, sekitar jam 9 ke bawah itu. Karena di saat-saat itu kan UV index-nya masih rendah, kemudian kulit kan akan terbantu untuk menghasilkan untuk mensintesis vitamin D. Nah itu kan baik untuk tubuh, untuk perlindungan tubuh maupun daya tahan tubuh. Nah kalau UV index-nya itu sudah 3 ke atas, misalnya jam 10 itu kan biasanya sudah 5 atau 6. Nah itu kan ultravioletnya sudah banyak tuh. Nah itu berbahaya bagi kita. Makanya disarankan kalau sinar matahari di atas jam 10 sampai jam 2 atau 3 sore itu sebaiknya dihindari karena UV index-nya tinggi. Kenapa berbahaya? Karena satu, selain dapat menimbulkan penuaan dini, yang kedua bisa menyebabkan gangguan pada kulit, seperti misalnya kanker kulit. Kanker kulit itu misalnya bisa kita lihat itu seperti melanoma, seperti yang tai lalat. Tapi kan berbahaya itu. Bisa membesar, kemudian kadang-kadang bisa berdarah. Kemudian masih banyak jenis kanker kulit yang lain. Kemudian yang ketiga, kadang bisa merusak penampilannya kulit. Misalnya timbul bercak-bercak coklat pada wajah. Terutama apabila orang itu sering kegiatan di luar ruangan. Yang kedua, tidak memakai sunscreen. Seperti itu. Atau pelindung, misalnya topi. Ya. Nah kan kita sebenarnya banyak kegiatan di luar ya. Misalkan kita mau sekolah aja, kita pasti lewat jalan dong, nggak mungkin kita lewat gedung-gedung gitu, telesep-nelesep. Nah kalau kita banyak berkegiatan di luar nih dok, terus kan kita nggak bisa menghindari sinar matahari. Gimana cara kita supaya kulit kita itu tetap sehat dan walaupun terkena sinar matahari tapi nggak parah-parah banget gitu kerusakannya? Nah itu bisa, yang pertama adalah penggunaan alat pelindung. Alat pelindungnya misalnya seperti apa? Topi, kemudian kacamata misalnya sunglasses. Tapi kan kadang-kadang itu kan tidak mungkin ya. Kadang-kadang tidak applicable. Nah
itu bisa dibantu misalnya dengan penggunaan sunscreen. Nah, sekarang adalah pertanyaan bagaimana memilih sunscreen yang baik tentunya ya Mbak Ica. Gimana tuh? Sunscreen yang baik itu perlu kita perhatikan nih labelnya. Yang pertama adalah non-komedogenik, yang kedua hipoalergenik, yang ketiga kadang ada beberapa sunscreen itu ada labelnya dermatologi tested. Nah itu biasanya sudah dites di lab memang sesuai, cocok. Kemudian yang keempat, yang paling penting adalah SPF-nya dulu. SPF yang ideal tuh berapa sih? Kalau untuk kita yang di daerah tropis itu paling tidak itu SPF-nya 30. Nah, kemudian selain SPF kan tadi untuk melindungi cahaya dari ultraviolet B. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan lagi adalah kode indeks PA. PA-nya itu +3 atau +4. Semakin banyak plusnya, itu semakin bagus karena dia melindungi kita dari ultraviolet A. Kan yang membuat kita, yang berperan penting untuk faktor penuaan, kemudian ada keriput itu kan dari ultraviolet A. Oh ya, jadi UVA, UVB itu memang saling berteman lah mereka ya. Jadi kita harus melindungi kulit kita dari keduanya dengan salah satunya perlindungan tadi dan penggunaan sunscreen. Nah, dokter kan kalau kita lihat di manifest gitu ya, di manifest beauty gitu-gitu di obrolin itu di sana itu. Kalau kita di dalam ruangan walaupun nggak beraktivitas di luar itu juga harus menggunakan sunscreen, Dok. Benar nggak sih, Dok? Itu betul sekali. Oh, betul. Walaupun kita di dalam ruangan kan ada jendela. Oh iya. Nah, jendela itu tidak bisa menangkal 100% sinar ultraviolet. Karena ada suatu penelitian. Jadi jendela yang tanpa kaca film itu apakah bisa ditembus oleh sinar ultraviolet? Ternyata sinar ultraviolet B itu bisa ditahan sampai 70%, tapi sebaliknya ultraviolet A-nya tetap tembus 70%. Nah, jadi tetap kita harus menggunakan sunscreen. Oh, seperti itu ya. Karena kan kita kalau lihat di rumah-rumah ya, Dok ya, kan Sobat Sehat mungkin di rumah juga kita nggak kelihatan ya kalau jendela kita itu ada pelindungnya lagi atau enggak ya. Mungkin dia kacanya tuh bisa tembus pandang kan, jadi dari luar bisa kelihatan dari dalam maupun dari dalam tetap kelihatan dari luar, kan beda dengan kaca mobil mungkin ya, Dok. Jadi kita tetap harus melindungi walaupun kita berada di dalam ruangan gitu. Nah, terus kalau untuk reapply dari sunscreen itu sendiri tuh wajib nggak, Dok? Atau kita pakainya cuma pas mau keluar aja? Sebenarnya secara standar sih ya itu wajib ya. Apalagi kalau kita banyak kegiatan di luar ruangan. Itu sebenarnya kalau sunscreen itu bisa kita reapply tiap 2 hingga 4 jam. Itu biasanya di setiap jenis sunscreen itu ada petunjuknya. Kapan kita harus reapply, kemudian dalam kondisi apa. Pada umumnya reapply-nya itu selain 2-4 jam, itu bisa juga kalau kita banyak kegiatan nih, misalnya kegiatan yang berurusan dengan air, berenang, kemudian berkeringat, nah itu memang lebih sering. Kan luntur ya jadinya, makanya harus di-reapply. Makanya, tadi saya lupa nambahkan. Makanya untuk pemilihan sunscreen itu yang perlu kita perhatikan juga apakah dia itu water resistant atau tidak, jadi tahan air atau tidak. Oh iya. Berarti sebenarnya kalau paling baik yang water resistant atau yang enggak? Sebenarnya kalau bisa lebih lengkap water resistant lebih baik. Iya. Oh ya. Nah, Sobat Sehat jangan lupa untuk penggunaan sunscreen itu nggak cuma sekali sehari. Jadi kalau misalkan Sobat Sehat semuanya bepergian, apalagi yang aktivitasnya keluar terus pergi ke sana pergi ke sini, itu wajib banget untuk reapply sunscreen ya, supaya kulit kita itu tetap terjaga gitu. Jadi jangan ada belang-belang, kan kasihan juga ya kulitnya kalau belang-belang. Kan tadi dilihat disampaikan juga kalau kulit yang sehat itu adalah kulit yang merata gitu. Jadi jangan lupa yang merata warna kulitnya, Mbak. Menyesuaikan dengan warna kulit. Nah, terus dokter, kalau tadi kan beberapa bahaya dari sinar matahari itu terutama
menghasilkan kanker ya, bisa kanker kulit. Nah, kalau sebenarnya untuk penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat nih, terutama di Kabupaten Magelang dan sekitarnya tuh apa sih dok untuk penyakit kulitnya? Kalau penyakit kulit yang banyak saya temui ya di Kabupaten Magelang ini biasanya pertama adalah yang jenisnya infeksi nih. Infeksi itu bisa seperti infeksi kutu atau skabies. Nah, kemudian jamur itu juga banyak sekali. Nah, kemudian setelah itu adalah alergi, misalnya karena dermatitis kontak akibat pekerjaannya. Kemudian ada lagi itu adalah kalau kasus-kasus kosmetik, misalnya seperti akne atau melasma. Melasma itu yang ada bercak-bercak coklatnya di wajah. Oh, itu yang paling banyak ditemui di Kabupaten Magelang ya. Nah, mungkin di sini Sobat Sehat masih bertanya-tanya, ya skabies itu apa ya? Kalau skabies itu mungkin bahasa Jawanya gudigen ya dok ya? Iya. Nah, kalau di bahasa Sunda tuh buduk ya. Jadi mungkin di sini ada Sobat Sehat yang dari luar Jawa Tengah ya, atau mungkin dari Jawa Barat, dari Jakarta gitu. Jadi kalau skabies itu sebenarnya adalah buduk atau gudigen gitu. Jadi itu berkoreng-koreng gitu ya dok, nanti gatal-gatal korengan, terus bisa menular ya? Ya, itu sangat menular sekali. Apalagi kalau tinggalnya di lingkungan yang padat ya, misalnya satu kamar itu diisi 3 orang, apa 5 orang, apalagi ruangannya sempit kan, itu bisa menular sekali. Karena mungkin kutunya tuh loncat-loncat ya dok. Ya, jadi bisa. Bisa kadang-kadang kan kita kontak satu sama lain di ruangan itu, kemudian saling bertukar pakaian, atau kadang ada juga yang kalau sekolah, misalnya sekolah asrama nih, aku pinjam sarung bantal atau aku pinjam bantalnya kan bisa juga. Apalagi kalau jarang dicuci atau dibersihkan. Waduh, itu tuh semuanya bisa kena tuh. Oh ya, berarti perlu diperhatikan juga ya untuk mungkin yang sering bermake up ya dok ya. Jangan sampai kita tukar-tukaran alat make up nggak sih dok, kayak apa tuh tutulan bedak. Kalau sebenarnya kalau yang make up sih jarang ya mbak untuk yang penyakit gudik ya, tapi make up itu mungkin kebanyakan karena jerawat sih, kan tiap-tiap orang kan bakteri normal di wajah atau mikrobiomnya itu kan beda-beda, susunannya, kemudian tipe kulitnya beda ya, mungkin itu perbedaan itu yang menyebabkan kenapa kalau kita sebaiknya tidak bertukaran alat make up. Oh iya, nah itu jangan lupa di note ya teman-teman semuanya Sobat Sehat, terutama yang ciwi-ciwi yang mungkin kamu punya lipstick nggak, aku pinjam dong, kamu punya bawa bedak nggak, aku mau minta touch up dong. Nah itu hati-hati juga ya, siapa tahu mungkin kita nggak berburuk sangka, tapi kita lebih baik mencegah ya. Nah terus dokter kan tadi ada beberapa penyakit yang infeksi, contohnya kalau infeksi itu mungkin bisa dijelaskan sedikit dokter yang biasa kita temui dan dapat diobati di sini. Yang infeksi tadi kan salah satunya yang kutu tadi, yang gudik ya. Kemudian yang kedua jamur. Jamur itu yang paling banyak ditemui di sini adalah jamur di bagian kaki atau di bagian kuku. Itu banyak sekali. Mungkin kaitannya dengan pekerjaan. Di sini kan pekerjaan masih banyak yang bercocok tanam. Kemudian ada lagi mungkin dari aktivitas nih, dari misalnya anak-anak sekolah kan kadang sepatunya atau kaos kakinya kan lembab kan. Oh iya, jarang dicuci, mungkin kena hujan juga ya. Iya, kena hujan bisa. Oh ya, seperti itu. Nah, lalu apakah penyakit-penyakit tersebut itu bisa diobati dok? Bisa, kalau infeksi bisa sekali. Dan tapi yang paling penting dari pengobatan itu adalah harus tuntas infeksinya. Diobati sampai tuntas. Kalau enggak nanti kan akan seperti orang main pingpong, nular lagi kan, balik lagi. Oh ya, karena di situ mungkin masih ada jentik-jentiknya juga ya yang bisa sisa-sisanya. Gitu. Nah kalau untuk Dokter Jeffrey sendiri di Rumah Sakit Daerah Merah Putih ini di klinik spesialis kulit dan kelamin bisa melayani apa aja dok untuk teman-teman mungkin Sobat Sehat ada yang bertanya-tanya, wah aku ada sakit ini nih, bisa nggak ya di Merah Putih? Kalau di klinik kulit dan kelamin di Merah Putih, ini biasanya kita menangani, kalau spesialis kulit ya menanganinya itu dari bagian rambut, kuku dan kulit, baik dari segi infeksinya, alergi maupun dari segi estetik atau kosmetiknya. Dan juga jangan lupa bahwa kulit dan kelamin kan juga ada
penyakit kelaminnya. Nah, itu kan kita juga menangani berbagai penyakit kelamin di situ. Salah satunya mungkin infeksi menular seksual, Dok? Ya, infeksi menular seksual, misalnya seperti gonore bisa, sipilis, itu banyak sekali. Ya. Nah, Sobat Sehat nih, karena di Rumah Sakit Daerah Merah Putih kita kan punya klinik spesialis kelamin ya, dan kulit dan kelamin ya, dengan Dr. Jeffrey, di mana kita bisa melayani konsultasi juga ya. Mungkin Sobat Sehat di sini masih penasaran, wah aku ada sakit ini di bagian sensitif kita gitu ya. Jadi bisa dikonsultasikan terlebih dahulu apakah itu penyakit yang berbahaya atau tidak gitu ya. Selain kesehatan kulit juga kesehatan rambut, kuku, dan rambut, kulit dan kuku. Kulit dan kuku, ya.